Desta, kamu benar-benar mengejutkanku. Sampai sekarang, Bisen malah tidak takut lagi. Kedua matanya menatap lurus Desta. Berkata dengan suara berat, dari awal, aku kira kamu hanyalah seseorang dari generasi kedua yang dikirim untuk mendapatkan ketenaran, maka tidak begitu mempedulikanmu. Walaupun di acara itu, kamu langsung menyangkal proposal kerja samaku. Merusak rencanaku, tapi aku juga masih tidak ingin memperlihatkan kepura-puraanku. Karena aku tahu, banyak teman maka banyak jalan, lebih baik menghindari seorang musuh. Aku benar-benar tidak ingin bertikai denganmu, tapi kenapa kamu bersikeras selangkah demi selangkah berjalan maju untuk melawanku? Mendengar kata-kata ini, Desta hanya tersenyum menghina. Bisen, kamu harus mengerti, dunia ini memiliki sedikit permusuhan dan dendam, tidak butuh karma yang langsung. Dia menunjuk layar monitor di belakang Bisen, yang memperlihatkan peralatan produksi obat yang memukau. Lihatlah, saat kamu memilih menyentuh barang ilegal itu, maka kita sudah ditakdirkan menjadi lawan. Aku juga bukanlah orang yang benar. Juga tidak ingin bersikap adil terhadap siapapun, tapi hanya karena tidak nyaman melihat barang-barang itu saja. Di mana ada barang ilegal, maka di sana ada aku, sesederhana itu. Kali ini, Desta bahkan tidak tertarik untuk mengobrol lama. Karena dia menyadari, membicarakan aturan dengan pengedar narkoba ini, hanya sia-sia saja. Dia hanya butuh mengikuti kata hatinya, melakukan hal yang diinginkan. Karena begini, maka kita juga tidak ada kesempatan untuk berdiskusi lagi. Bisen mengangkat bahu, menyeringai. Melihat dia mengambil sebuah jarum suntik dari berangkas emas di belakang tubuhnya, dengan perlahan berjalan ke sisi Feliza. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi wajah Feliza dan Desta berubah bersamaan, bertanya dengan dingin. Jangan takut, aku hanya memikirkan hal yang terbaik untuk dua sisi saja. Bisen berkata dingin, lihat aku sudah menangkap Feliza. Sekarang melepaskan dia, dia pasti tidak akan melepaskan begitu saja. Jika membunuh dia, aku juga tidak berani. Kalau begitu harus bagaimana? Kalau begitu lebih bagus, mengubah dia menjadi orang yang sama sepertiku. Bisen tertawa dengan gila. Jika bahkan Feliza saja berubah menjadi pencandu narkoba, maka atasannya walaupun ingin membunuhku, juga harus berpikir jernih. Setelah membunuhku, kecanduan Feliza, tidak ada obatnya lagi. Karena barang ilegal ini, aku sendiri yang meraciknya dan hanya aku yang tahu penawarnya. Menurutmu, bukankah aku menemukan sebuah cara yang bagus? Sambil berkata, Bisen mengarahkan jarum suntik ke arah lengan Feliza, bersiap untuk menusuk. Kamu jangan kemari, Feliza ketakutan dan tidak berhenti melawan. Wajah cantiknya sudah sangat pucat. Tapi dia seperti sudah diberi obat bius. Tubuh lemahnya sangat lemas, tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Jadi jangankan ingin melepaskan diri, bahkan ingin bergerak sedikit saja, sudah sangat kesulitan. Saat jarum suntik Bisen akan ditusuk ke lengan Feliza, kata-kata Desta tiba-tiba terdengar nyaring, Bisen, hentikan. Terdengar suara yang bercampur dengan kekuatan dalam, semua orang yang berada di ruangan tiba-tiba menjadi panik. Tapi dengan segera kesadarannya kembali, menatap Desta dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku beritahu kamu, jika kamu berani untuk mendekat 1 inci saja, maka aku akan langsung menusuk ke dalam. Desta menarik nafas dalam. Berkata, ayo kita bicarakan. Menyuntikkan obat kepada Feliza bukanlah cara yang paling bagus. Sekarang ilmu kedokteran sudah sangat maju. Walaupun kamu mengubah dia menjadi pecandu narkoba, apakah kamu mengira itu bisa menyelamatkan nyawamu? Asalkan memberikan keluarganya sedikit waktu, mereka dengan cepat bisa menemukan cara untuk mengobati. Saat itu kamu juga akan mati. Yang kamu katakan benar, jadi sebenarnya aku masih memiliki cara lain. Tergantung apakah kamu ingin diajak bekerja sama atau tidak. Seperti sudah tahu jika Desta akan mengatakan itu, Bisen berkata sambil tersenyum dingin. Silakan dikatakan terlebih dahulu. Desta merasa lega dan melanjutkan bertanya. Sekarang jarak dia dengan Bisen dan yang lainnya, kira-kira 10 cm dan Bisen adalah orang yang berhati-hati. Jarum suntiknya terus berada pada lengan Feliza. Jarak 10 cm, dia hanya membutuhkan waktu 1 detik untuk mencapai. Tapi reaksi orang-orang juga dalam waktu 1 detik. Jadi jika dia menyerang ke sana, kemungkinan Feliza ditusuk oleh jarum suntik juga masih sangat tinggi. Dia tidak berani mengambil resiko ini.
Sebenarnya sangat mudah. Feliza di tanganku. Aku bisa membawanya sambil pergi ke perbatasan. Setelah naik ke pesawatku sendiri di perbatasan, aku akan memberikan Feliza parasut, membiarkan dia turun dengan selamat, Bisen berkata dengan tatapan bersinar. Cara ini tidak buruk, kenapa kamu tidak menggunakannya? Karena kamu... Bisen menatap Desta, menggertakkan gigi dan berkata, asalkan kamu masih hidup. Maka tidak bisa diprediksi, merepotkan, sangat mudah jika ingin aku memakai cara kedua. Kamu bunuh diri terlebih dahulu, asalkan kamu mati di depanku. Aku pasti akan melakukan cara kedua. Ketika kata-kata ini terdengar, Bisen melirik bawahan di sisinya. Bawahannya langsung mengerti, melemparkan sebuah pisau dari kantong celananya. Terdengar suara ting pisau jatuh di hadapan Desta. Pisau sudah diberikan kepadamu. Bagaimana memilih? Tidak perlu aku katakan lagi bukan? Bisen tersenyum dingin. Kamu yang mati. Atau membiarkan Feliza menjadi pecandu narkoba, aku berikan kamu waktu 10 detik untuk berpikir. Jangan kira aku tidak tahu, Sukardi sedang membawa orang untuk menyerang masuk ke sini. Desta mengernyit, seperti tidak berharap masalah akan berubah menjadi seperti ini. Jika tahu akan seperti ini, seharusnya tadi di gua dia langsung menangkap Bisen. Bagaimanapun juga dia yang melakukannya sendiri. Desta menghela nafas, membungkuk dan mengambil pisau. Desta, kamu jangan sembarangan. Feliza melihat itu, langsung berteriak. Dia dan Desta belum begitu kenal, bagaimana mungkin bersedia membiarkan Desta mati untuknya? Desta menyeringai kepadanya, memperlihatkan senyuman cerah, tenang saja, pasukan khusus Astana, aku belum sebodoh itu sampai benar-benar bunuh diri. Bocah cu, apa maksudmu? Tidak menunggu Feliza berkata, Bisen sudah menjadi waspada kembali, sekali lagi mengarahkan jarum suntik ke lengan Feliza. Maksudku sangat sederhana. Desta mendongak, menatap tajam, Bisen, apakah kamu pernah mendengar bawaan alami? Apa yang kamu katakan? Sudahlah, kamu juga tidak akan mengerti. Kamu hanya perlu tahu, tadi aku hanya tidak memiliki senjata yang berguna di tanganku, tapi sekarang, aku sudah memilikinya. Desta berkata dengan tidak acuh. Lalu menggoyangkan dengan ringan tangan kanannya yang memegang pisau. Saat itu, sebuah getaran yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang berdesir dari pisau itu. Bisen yang masih dalam kebingungan, tiba-tiba mendengar suara ledakan, jarum suntik di tangannya, ternyata sudah hancur meledak. Apa yang terjadi? Mata Bisen melotot, berteriak ketakutan. Ini adalah bawaan alam petarung, metode menggunakan kekuatan dalam, Desta menjelaskan dengan sabar. Tapi detik berikutnya, dia sudah berada di sisi Bisen, mengulurkan tangan, langsung mencekik lehernya. Hok. Bisen terbatuk keras beberapa kali, meraih tangan Desta, kedua kakinya menendang. Tetapi telapak tangan Desta seperti tang, tidak peduli seberapa dia menggunakan tenaga, dia tidak bisa menyingkirkannya. Para penjaga di sekitar Bisen melihatnya. Segera bergegas ke arah Desta, ingin mencoba menyelamatkan Bisen, tetapi Desta seperti memiliki mata di belakang kepala, tangan kaki terbang bersama, banyak penjaga langsung terbang keluar. Petik 2. Untuk sesaat, seluruh ruang kontrol, semuanya dipenuhi dengan jeritan yang menusuk hati. Sekarang, bukankah sudah ada opsi ketiga? Desta menatap Bisen, tersenyum dingin berkata. Pandangan Bisen penuh dengan keterkejutan. Nafasnya terengah-engah, hanya merasa bahwa jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru-paru semakin lama semakin sedikit. Dia merasakan pusing yang berat, perasaan sakit kepala yang meluas. Desta, jangan bunuh dia. Petik 2. Feliza bersandar di samping ruang kontrol, dengan bersusah payah berbicara. Serahkan dia ke pengadilan, pasti bisa bertanya banyak hal yang berguna. Membunuh dia hanya butuh waktu yang singkat, tidak ada arti sebenarnya. Petik 2. Mendengar perkataan itu, Desta hanya memikirkannya sejenak, lalu melemparkan Bisen ke lantai. Saat Bisen seperti mendapat kehidupan baru. Sedang bersiap mengambil nafas dalam-dalam, meredakan perasaan tercekik di dadanya, Desta telah memukul lehernya dengan telapak tangan, langsung membuat dia pingsan.
Saat para penjaga melihat bahwa bos mereka sudah ditangkap, tidak ada pemikiran untuk melawan. Mereka berlari keluar dari ruang kontrol utama. Sayangnya itu sudah terlambat. Sukardi membawa sekelompok besar petugas penegak hukum bergegas masuk dari luar, menekan para penjaga itu ke bawah lantai. "Desta, kamu tidak apa-apa kan?" Tanda seru petik 2. Sukardi melihat sekeliling ruangan, melihat Desta dan Feliza berdiri baik-baik saja di sana, merasa lega. "Pak Su, kamu bocah ini datang terlalu lambat," Desta menyengir, bercanda berkata. "Tidak ada cara, Bisen bocah itu meletakkan semua kekuatan pertahanan di depan pintu masuk. Butuh banyak upaya untuk kami masuk ke sini." "Rupanya begitu, pantas saja aku pikir markas sebesar ini, sepertinya memiliki sedikit sekali orang." Desta melihat sekeliling, berkata dengan serius. Dalam perjalanan dia datang dari gua. Tidak ada banyak penjaga yang menghalangi dia. Awalnya dia mengira memang tidak ada banyak penjaga di seluruh markas bawah tanah. Sekarang tampaknya seharusnya mereka dikirim untuk menghentikan Sukardi. Bagaimanapun dalam pandangan Bisen, Sukardi dan sekelompok petugas penegak hukum lebih mengancam daripada Desta. "Memikirkan gua," Desta berkata. "Oh ya, markas ini memiliki penjara bawah tanah, terhubung ke gua. Di dalam sana ada sekelompok makhluk yang aneh. Berhati-hatilah ketika kamu menyuruh orang-orangmu pergi ke sana, jangan sampai terluka." "Makhluk aneh apa?" Petik 2. Sukardi menatap Desta dengan terkejut. Bisa disebut aneh oleh dia, pasti bukan suatu barang yang sederhana. Desta bertemu dengan para penjaga yang tidak bisa dibunuh, kurang lebih sudah menceritakannya sekali. Ini juga adalah pertama kalinya Sukardi mendengar masih ada makhluk aneh seperti itu. Karena tidak bisa dibunuh, menarik senjata yang ada di belakang pinggangnya dan ingin pergi melihat situasi. Namun pada saat ini, tiba-tiba ada panggilan meminta bantuan dari seorang petugas penegak hukum dari ruang kontrol, diikuti dengan sebuah erangan marah, seperti gerakan kadal ketika menjulurkan lidahnya. "Situasi apa ini?" Tanda seru. Petik 2. Sukardi melihat seorang petugas penegak hukum yang berlari dari luar ke dalam, bertanya dengan suara yang dalam. "Sukardi, ada makhluk aneh di luar, makhluk yang makan orang." Petik 2. Petugas penegak hukum yang berlari masuk berteriak dengan panik, berkata sambil menunjuk ke lorong gelap di luar. Desta dan Sukardi saling memandang, bergegas keluar dari ruang kontrol, melihat lorong yang semulanya terang berubah menjadi redup, lampu-lampu di lorong itu telah dihancurkan. Dan di lantai lorong, masih ada tergeletak beberapa mayat yang sudah tak bernafas, termasuk petugas penegak hukum, juga ada penjaga markas. "Kamu masuk ke dalam lindungi Feliza, di sini serahkan padaku." Mata Desta menyipit, berbalik ke arah Sukardi berkata dengan suara berat. Sukardi menganggukkan kepala, memimpin petugas penegak hukum yang tersisa untuk mundur ke ruang kontrol utama. Desta bergantung pada kekuatan dalam 5 panca indera, sangat menyadari angin dan rumput di sekitarnya. Ada terdengar suara samar binatang yang menyebar di kegelapan, seperti kadal atau seperti ular. Sebenarnya makhluk aneh apa ini? Bisen masih memelihara makhluk aneh? Atau ada makhluk aneh yang berasal dari gua, hanya saja sebelumnya Desta tidak bertemu dengannya di sana. Saat dia bertanya-tanya, tiba-tiba ada terdengar suara samar merangkak di atas kepalanya. Tanpa sadar dia melangkah maju, melihat sebuah gantungan sabit diayunkan dari atas, lantai marmer dipotong ke dalam selokan dengan suara retak. Desta bersandar di dinding lorong, wajahnya penuh ketakutan. Tadi dia sudah melihat dengan jelas, yang diayunkan tadi seperti gantungan ekor duri kalajengking, tetapi di ujung gantungan, itu seperti gergaji sabit. Dilukai oleh benda itu, pasti akhirnya akan menjadi cacat. Kuncinya adalah makhluk aneh ini memiliki kecepatan yang tidak tertandingi. Dalam detik terakhir menyerang Desta, dalam sekejap mata, sudah menghilang. Tapi perasaan seperti akan ada bahaya, terus menghantui pikiran Desta. Desta tahu, makhluk aneh itu sedang menatapnya diam-diam, tidak pergi. Hanya sedang tertidur, menunggu waktu yang terbaik untuk berburu. Tidak bisa, harus mengambil inisiatif. Dalam hati Desta terus berpikir. Berlari ke arah lorong yang lampunya sudah hancur, awalnya dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kegelapan, benar-benar tidak bisa melihat apapun.
Tetapi sekarang dia sudah bisa beradaptasi, sudah bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Mengangkat kepala menatap langit-langit yang baru saja dilewati oleh makhluk aneh itu. Masih ada lapisan lendir hijau yang menempel di atas, sudah membuat langit-langit itu terkikis keparit. Sangat jelas, lendir ini memiliki racun. Sial, makhluk aneh apa ini, terlalu menakutkan. Desta berkata dengan tak berdaya. Menarik nafas dalam-dalam, dia menegakkan tubuh, berjalan maju seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jia terus tetap berada di dinding tidak bergerak. Makhluk aneh itu pasti tidak akan menemukan waktu yang tepat untuk menyerang dia. Jika terus menunda, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi asalkan dia berinisiatif sedikit, menjual titik lemah dengan sengaja, jika tidak makhluk aneh itu tidak akan menyerangnya. Benar saja, Desta baru mengambil beberapa langkah ke depan. Terdengar suara gemerisik dari belakangnya, ada sesuatu merangkak ke arahnya. Kelihatannya, makhluk aneh itu sudah sangat lapar. Telah mencapai titik di mana dia tidak sabar untuk menyerang orang. Jika tidak meskipun makhluk aneh tidak memiliki akal, juga tidak akan buru-buru untuk menyerang. Dan pada saat itu di belakang punggung Desta. Tiba-tiba Desta berbalik, langsung menendang keluar. Dang. Suara teredam seperti pukulan logam. Desta hanya merasa seperti diri sendiri menendang pelat baja, kakinya sedikit kebas. Diikuti oleh kekuatan yang besar, langsung membuang dirinya terbang keluar. Desta tidak langsung melepaskan kekuatannya, sebaliknya dia berbalik, membuat jarak dengan makhluk aneh itu. Saat mendarat, akhirnya dia melihat wajah makhluk aneh itu dengan jelas. Ini adalah seorang manusia. 2. Hanya saja sekarang orang ini diselimuti sisik, seperti kadal raksasa yang bisa berdiri. Dan di belakangnya ada ekor seperti kalajengking, ujung giginya bergerigi, memancarkan kilau hijau gelap yang mengerikan dan sangat beracun. Apa ini? Desta tertegun sejenak dan berkata dengan terkejut. Pada saat ini, kalau tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Desta mungkin tidak akan percaya monster seperti ini benar-benar ada di dunia dan bukan di film. Apakah ini alien yang legendaris? Oh, monster itu ditendang oleh Desta dan meraung marah. Detik berikutnya, ia menerkam Desta lagi. Sepasang cakar yang berwarna hijau gelap, mencakar Desta dengan ganas. Desta menghindar mundur dan saat monster itu mendekat, tiba-tiba Desta menunduk dan menendangkan kakinya ke depan. Pong. Monster itu jatuh ke tanah dengan keras, namun dalam sekejap, monster itu kembali berdiri dengan santai dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Benar-benar kuat dan berkulit tebal. Desta mengutuk diam-diam dalam hati dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan dirinya. Dia mengerahkan kekuatan internalnya dan menghentakkan kakinya dengan keras di tanah, lalu berubah menjadi sebuah bayangan dan bergegas menyerang monster itu. Pong pong pong. Dalam sekejap semburan tinju bergema. Meskipun tubuh monster itu sekeras besi, di bawah serangan kekuatan internal, tinju Desta tidak lagi membuat suara tang-tang, melainkan dentuman suara kesal. Monster itu tidak menyangka kekuatan Desta begitu mengerikan, lalu ia mundur setelah dipukul. Monster itu tidak bisa berdiri tegak dan hanya bisa mengaum. Pada saat yang sama, Sukardi dan lainnya yang berada di ruang kontrol melihat semua yang terjadi di lorong melalui CCTV infrared di lorong. Ketika mereka melihat Desta dengan berani melawan monster setinggi 3 meter dan terus meninju tanpa henti, semuanya menunjukkan keterkejutan. Kapten Desta, Tuan Desta, apakah dia manusia? Seorang petugas penegak hukum membuka mulut lebar-lebar dan berkata dengan nada kaget. Mata Sukardi membelalak besar, sampai tidak bisa mengatakan apa-apa karena terkejut. Tapi dia tahu Desta bukan orang biasa, lalu terbatuk dan berkata dengan dingin. Semuanya dengarkan, semua yang dilihat hari ini tidak boleh disebarkan ke orang, mengerti? Mengerti? Sekelompok petugas penegak hukum mengangguk dan langsung menyetujui. Mereka juga tidak bodoh. Kemampuan Desta mungkin sejak lama telah melampaui orang biasa. Selama ini mungkin ada banyak rahasia yang tidak mereka ketahui. Kalau berbicara sembarangan dapat menyebabkan kematian. Lagi pula, ada pepatah mengatakan kemalangan datang dari mulut.
Feliza yang berada di samping, menatap monster di layar monitor dengan serius dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di tengah lorong, semakin Desta bertarung semakin berani dirinya. Dengan kekuatannya sekarang bisa menghabisi beberapa lawan. Monster ini memiliki kulit yang tebal dan kasar, selain itu sangat hebat dalam aspek kecepatan dan kekuatan, tapi masih sedikit lebih lemah dari Desta. Oleh karena itu, Desta dapat menunjukkan semua kekuatannya tanpa takut disakiti oleh monster itu. Meskipun ekor beracun yang terhempas kencang oleh angin, tetap bisa membuat Desta menghindarinya dengan mudah. Dalam sekejap, monster itu hancur dipukul Desta. His, aung. Monster itu menerima pukulan keras di perut. Lalu menjerit kesakitan, Desta bahkan bisa melihat lapisan kulit sisiknya yang tebal sobek, mengeluarkan cairan hijau kental yang membuat orang merasa mual. Monster ini seolah mengetahui dirinya bukan tandingan manusia ini. Monster ini menatap Desta dengan dalam, lalu berbalik ingin lari. Berhenti. Desta langsung mengejarnya. Apa-apaan ini? Monster sekejam ini kalau dibiarkan lolos, mungkin masyarakat di sekitar akan menghadapi bencana. Yang terpenting adalah para petugas penegak hukum sama sekali bukan tandingan monster ini. Kalau bertemu dengan monster ini, pasti akan dibunuh secara brutal. Ketika Desta hendak mengejarnya, sebuah bayangan tiba-tiba bergegas keluar dari ruang kontrol dan berhenti di depan Desta. Minggir, untuk apa kamu menghalangiku? Desta menatap wanita di depannya dan berkata dengan cemas. Saat ini, wanita yang menghalanginya adalah Feliza. Desta, aku tahu monster tadi itu siapa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan ini, ucap Feliza menggertakkan gigi. Apa maksudnya? Kamu tahu asal-usul monster itu? Langkah kaki Desta terhenti dan menatap Feliza dengan heran. Feliza terdiam dan berkata, kalau aku tidak salah mengenali, monster itu seharusnya Wang. Apa? Saat mendengar ini, bukan hanya Desta, tapi Sukardi yang baru saja mengejar keluar dari ruang kontrol juga terkejut. Mereka hanya tahu setelah kehilangan Feliza, Wang takut keluarga Feliza akan menyalahkannya. Lalu Wang pergi mencari Feliza dan alhasil dia juga menghilang. Setelah menyelamatkan Feliza, mereka mengira Wang telah dibunuh secara brutal. Tidak disangka Wang berubah menjadi seperti ini. Bukankah dia manusia normal? Kenapa berubah menjadi seperti ini? Ucap Sukardi tidak percaya. Itu karena barang seludupan. Mata Feliza sedikit sedih dan menggelengkan kepala. Meskipun Wang terus mengganggunya dan membuat Feliza kesal. Tapi pria ini sudah lama berada di sisinya, membuat Feliza sudah terbiasa dengan keberadaannya. Jadi ketika menebak monster ini adalah Wang, hati Feliza seperti hancur berkeping-keping. Desta dan Sukardi terdiam. Dalam pengertian mereka, barang seludupan adalah sejenis obat neurofarmasi yang memberi orang semacam kepuasan dan stimulasi dan akhirnya merusak saraf otak. Tapi mereka belum pernah mendengar suntikan barang selundupan akan mengubah seseorang menjadi monster. Masalah ini cukup besar. Ada satu monster ini saja sudah cukup sulit untuk ditangani. Kalau barang selundupan yang dapat mengubah manusia menjadi monster memasuki pasar, mungkin masyarakat akan menghadapi bencana yang menakutkan. Kalian jangan terlalu gugup, Wang bisa berubah menjadi seperti, bukan hanya karena barang selundupan. Feliza seolah bisa menebak apa yang dipikirkan Desta dan Sukardi. Sebelumnya aku menyelidiki masalah Bisen. Lalu tidak sengaja aku ditangkap oleh mereka. Awalnya Bisen ingin menggunakanku untuk dijadikan eksperimen dengan barang selundupan terbaru. Tapi dia berhasil menyelidiki identitasku. Tidak hanya tidak berani melakukannya, dia bahkan merawatku dengan sangat baik. Tepat saat ini, Wang mencari sampai di sini. Dia datang untuk menyelamatkanku. Jelas-jelas dirinya penakut, tidak berani dan takut akan kematian, tapi dia malah berbicara sampai di sini. Feliza tersedak dan lanjut mengatakan, akhirnya dia ditangkap. Latar belakangnya tidak sebaik diriku. Mereka langsung menggunakannya sebagai subjek uji coba berbagai barang selundupan. Aku ingat hal yang paling keterlaluan adalah dalam satu hari dia mendapat 12 jenis suntikan barang selundupan. Kalau orang biasa pasti sudah mati sejak awal. Tapi karena beberapa alasan khusus, Wang tidak mati, malah sebaliknya berubah menjadi